Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita pagi hari ini. Materi pertama Syarhus Sunnah, menjelaskan apa itu arti as-sunnah, yaitu sunnatur rasul, sunnahnya rasul, itulah al-Islam. Sekarang kita masuk pada poin 72. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna syarra wal khaira bi qadaillahi wa qadarih. Wa'lam, ketahuilah, anna syarra, sesungguhnya kejelekan yang terjadi, sesuatu yang manusia merasa itu jelek, semisal kesakitan, usaha gagal, dicaci, dimaki, bahkan puncaknya perampasan, pembunuhan. Seringnya orang mengatakan itu jelek, seringnya orang mengatakan itu adalah jelek. Puncak kejelekan adanya neraka. Demikian juga wal khaira, kebaikan, sehat, cerdas, aman, sarana melimpah, lingkungan mendukung, yang nanti puncaknya adalah surga. Itu semua bi qadaillahi wa qadarih, ketetapan yang Allah tetapkan untuk terjadi, dan masing-masing itu ada kadar ukurannya. Pembahasan ini sudah terbahas di nomor 67. Ringkasnya, salah satu dari rukun Islam adalah iman kepada takdir, ketetapan yang Allah tetapkan mesti terjadi di alam raya. Makhluk pertama dicipta apa? Pena. Apa tugasnya? Tulis takdir. Kemudian sudah pena diangkat dan tulisannya kering. Lalu alam raya dicipta setelah ketetapan takdir berjarak 50.000 tahun. Gimana? Kita diberitahu iman saja, kita nggak bisa menjangkau seperti apa. Di antara yang Allah tetapkan sebagai takdir kauni
Ketetapan di alam raya mesti terjadi, fungsinya sebagai sarana dan bahan ujian. Ada dua macam, baik dan buruk. Tujuannya supaya manusia punya alasan berbuat baik, itulah syukur, sehingga diberi pahala lewat syukur. Dan juga di sana ada keburukan, modal sabar. Manusia telah terbimbing bagaimana ridho kepada takdir dan sabar, dan dia akan mendapatkan pahala lewat kesabaran. Maka untuk itu, sikap ketika orang mendapatkan kebaikan, ini takdir dari Allah. Ini merupakan karunia dari Allah, sebagai bahan modal untuk taat. Saya harus menggunakan semakin nambah ketaatan. Sukses dia. Ketika dapat keburukan, ini takdir dari Allah. Bukti maha kuasanya, lemahnya saya, mengingatkan saya punya dosa. Mungkin itu sebagai pengundang petaka. Makanya saya harus tobat dan syukur diingatkan ketika salah. Siksa dunia tidak seberapa, sudah berat bagaimana ngerinya neraka. Maka dia kembali kepada Allah. Nah, kejelekan pun juga maslahatnya besar. Sekilas gambarannya seperti itu. Dan manusia dengan segala keterbatasannya itu ada hikmah. Apabila orang itu melihat sana punya kelebihan, luar biasa ilmunya, amalnya, dakwahnya, saya kok enggak seperti itu, saya kok enggak punya modal seperti itu. Katakan saja andai saya punya seperti itu, akan beramal yang sama. Pekerjaannya belum, tapi pahalanya diberikan. Sekilas gambarannya seperti itu berkaitan masalah takdir. Yang jelas cara iman kepada takdir, pertama kita mengakui Allah zat yang maha tahu, tahu yang dulu, sekarang, akan datang, global maupun terperinci. Yang kedua, kita mengimani Allah memiliki masyiah, kehendak. Kemudian yang ketiga, Allah menulis apa yang Allah kehendaki terjadi, ditulis, lalu Allah mewujudkannya. Mungkin ada baik, ada buruk, perinciannya telah kita sebutkan di atas. Berikutnya kita masuk pada poin yang ke-73. Wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala, dan mengimani, percaya yakin tanpa ragu bahwa Allah zat yang maha berkah lagi maha tinggi. Wa dia alladzi yang kallama Musa, mengajak bicara langsung dengan Nabi Musa ibnu Imran alaihissalam yaumat Tur, di Bukit Tur, di hari diadakan pembicaraan di Bukit Tur. Jadi Allah memiliki sifat kalam, sifat bicara. Al-kalam itu sifat Allah atau nama Allah? Sifat. Kalau nama kita belum tahu, dalil mengatakan Allah punya nama Al-kalam. Tapi kalau Allah punya sifat bicara, ayatnya jelas. Nama mesti menunjukkan kerja, tapi kerja belum tentu jadi nama. Allah kerja, bicara, dan Al-kalam bukan nama Allah. Dan masing-masing itu pakai dalil. Ini sifatnya Allah, dari mana tahu? Ya Allah yang menjelaskan, karena kita nggak ketemu langsung. Nanti soal akan kita baca contoh itu di surah Toha ayat 9 sampai 24, walaupun sampai puluhan berikutnya kisahnya panjang. Soalnya nanti kita baca sampai 24 sebagai contoh bagaimana perbincangan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam.
Wa Musa, sementara Nabi Musa alaihissalam yasmau, mendengar minallah, dari Allah, al-kalam, ucapan itu, perbincangan langsung, muhawarah muhadatsah, ngobrol, sini ngomong, situ nyambut, situ dawuh, kini ngrungokne, menanggapi, dan bahasa semisal. Bisautin, dengan suara yang memang betul bisa terdengar. Waqa'a fi masamihi, yang itu terpantau di alat pendengaran, minhu, dari di alat pendengarannya Musa, minhu, suara itu dari Allah, la min ghairi, tidak dari yang lain. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah memiliki sifat al-kalam, kerja bicara. Kemudian nama Allah menunjukkan kerja, beda dengan pemahaman kelompok lain. Nama Allah semata nama tok, nggak ada perwujudannya. Yang hak adalah nama Allah menunjukkan kerja, tapi kerja Allah nggak mesti nggak jadi nama. Faman qala ghairu hadza, maka siapa yang mengatakan, artinya meyakini selain ini, faqad kafar, maka dia telah kafir, termasuk mengingkari Allah tidak bicara. Alasannya apa? Orang yang mengatakan Allah tidak bicara, alasannya adalah laisa kamislihi syai'un, nggak ada sesuatu yang semisal Allah. Lain makhluk bicara, Allah bicara kan semisal. Kalau gitu Allah tidak boleh bicara. Lalu bagaimana Al-Quran? Nah, kata mereka, Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, suruh bicara, akhirnya itulah Al-Quran. Akhirnya mereka punya keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Itu rekayasa semuanya. Berangkatnya karena dia itu mengingkari Allah memiliki sifat bicara, menggunakan dalil yang dipaksa, hanya dibaca sepotong. Padahal ayat yang mereka jadikan dalil, laisa kamitsli syai'un, tidak titik, masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Bahwa samiul basir, dia as-sami, mendengar, al-basir, melihat. As-sami nama Allah, al-basir nama Allah, menunjukkan kerja. Allah punya kerja mendengar, Allah punya kerja melihat. Manusia juga mendengar bicara, mana dalilnya? Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar melihat. Gimana itu? Kok sama? Sama penyebutan tidak mengharuskan sama kenyataan. Makanya ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, itu sama penyebutan, dari sama kenyataan. Makhluk mendengar melihat sesuai dengan kadar dia dicipta. Allah mendengar melihat sesuai dengan keagungannya. Semisal kondisi kita saat ini yang ada di ruangan ini kan laki-laki, sama kan penyebutannya? A laki-laki, B laki-laki, C laki-laki, sama kan penyebutannya? Tapi ketika dilihat bareng, samakah profil A dan profil B? A laki-laki dengan kadarnya, B laki-laki dengan kadarnya, penyebutan laki-laki sama, tapi bentuknya wong berbeda. Tidak. Jadi Allah bicara, makhluk bicara, penyebutan kerja sama, yaitu sama-sama bicara. Tapi bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Itu makna dari ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka daripada itu, tentang sikap Ahlus Sunnah berkaitan Allah, mengimani berdasarkan dalil yang diberitahukan di Quran maupun dari Sunnah. Quran bicara, Allah bicara, ya kita iman. Gimana? Bukan kewenangan kita. Bicaranya Allah didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan, jadi petunjuk, itu yang kita pelajari. Ada sunnah sebagai paket tafsir, ada para sahabat proyek percontohan.
bicara kita ngati-ngati, omonganmu akan dihisab. Makanya dikatakan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Enggak ada baiknya orang memperbanyak bisik-bisik. Pembicaraan kan bisik-bisik itu. Kecuali yang ia bisikkan itu adalah anjuran sedekah, mengajak kepada yang ma'ruf, mendamaikan pihak yang bertikai biar damai. Lah, memperbanyak ngomong untuk itu bagus. Termasuk ngomong untuk dakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'ilallah wa qala innani minal muslimin. Enggak ada orang yang paling bagus ucapannya kecuali ucapan bagusnya untuk dakwah. Makanya bila tidak bisa bicara baik, diamlah. Pesan Nabi sallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Siapa yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, lek ngomong sing apik. Bila nggak bisa ngomong apik, diamlah dari ngomong yang jelek. Nah itu bicaranya makhluk ada etika, bicaranya Allah sesuai dengan keagungannya. Sekarang kita akan membaca ayat-ayat tentang perbincangan antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam yang tadi sudah kita sampaikan di dalam surah Toha. Sangat banyak sampai puluhan, 9 sampai 24 seolah yang kita contohkan apa saja di antara yang dibincangkan. Wa hal ataka hadisu Musa. Dan bukankah telah sampai kepada kamu kisahnya Nabi Musa? Itra'a naron wa qala li alihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajitu 'alan nari huda. Ketika dia melihat api, pesan pada istrinya, tunggu, saya melihat api, barangkali saya akan bisa mendatangkan sepotong bara, atau di sana ada petunjuk karena malam itu gelap. Dengan api mungkin kita tinggi colok, diobor lampu penerang jalan, atau ada orang nanti bisa ditanya. Itu perjalanan Nabi Musa selepas maharnya angon 10 tahun bersama istri berangkat untuk menuju ke keluarganya. Di tengah jalan ada peristiwa ini. Falamma ataha nutiya ya Musa, ketika sampai di tempat yang dari jauh ada api, itu di Bukit Tursina. Di situ dipanggil, hai Musa. Jadi Nabi Musa mendengar panggilan itu, hai Musa. Yang memanggil mengenalkan diri, ini ana rabbuk. Nah ini, saya Rabbmu. Ini perbincangan langsung. Fahla na'laik, lepas sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada di sebuah lembah tua namanya. Wa nakhtartuka fastami' lima yuka, saya memilihmu untuk menjadi utusan, yaitu menjadi nabi, orang yang dapat berita gaib, dapat wahyu karena dibisiki oleh Allah. Ini diajak bicara langsung. Nabi adalah manusia laki-laki terbaik, dipilih oleh Allah, diberi wahyu. Nah, Nabi Musa punya kriteria. Sekarang simak apa yang hendak diwahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya saya Allah. Ini Allah mengenalkan diri. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya saya. Maka sesembahan batil wajib untuk dibuang. Allah tok yang diibadai. Menghambalah kepadaku, artinya tauhidkan saya. Kamu jadikan saya satu-satunya yang kau ibadahi. Caraku yang kau pakai, rahmatku yang kamu harapkan.
Wa aqimi sholata lidzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Berarti salat sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Kisahnya Mi'raj kan ada perbincangan salat. Nabi kita dapat tugas sehari semalam salat berapa kali? 50. Apa tanya Nabi Musa? Apa? 50 salat sedino, gak kuat. Umat keluih kuat saja gak kuat. Minta korting 5 kembali, terus minta korting lagi, terakhir sampai 5 dan tidak kembali. Nah 5 itu 50. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya kiamat pasti terjadi. Yang betul-betul itu saya rahasiakan kapan terjadi. Setiap diri nanti akan dibalas dengan apa yang ia kerjakan. Ini training iman pada hari akhir. Bumi diganti bumi langit yang lainnya, setelah mati dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, dan nanti dibalas. Makanya orang cerdas mikir, aku sepi balasan nek kono. Dunia tempat beramal bukan pembalasan. Makanya orang kafir itu enggak disiksa, tapi malah diuju, diistidraj, pol nalemu seneng. Nah, musibah itu untuk mengingatkan. Ketika mereka rakan dilek nih, ya sudah pol-polono lemu seneng. Wala yasuddannaka anha min man la yu'minu biha wa tabawa fatarda. Maka jangan sampai menghalangimu orang yang tidak beriman kepada wahyu ini, di mana dia mengikuti hawa nafsu, nanti akhirnya hancur. Artinya diberitahu kamu nanti dakwah ada penghalangnya, kamu nggak boleh mandek, dakwah harus terus. Sementara dia yang menghalangi nanti akan abtar, inna sani'aka wal abtar, maknanya senada itu. Orang yang menghalangimu nanti akan hancur. Dan kenyataannya kisah nabi-nabi penghalangnya hancur, ya kan? Mati Nabi Nuh kufur, hancur, tenggelamkan. Mati Nabi Ibrahim kufur, hancurkan. Mati Nabi Lut kufur, hancurkan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, sing nek tangan kananmu itu apa? Nah ditanya itu. Nabi Musa memegang sesuatu. Qala ya asaya, ini tongkatku, atau waqo alih, saya gunakan untuk bertelekan. Fa'usu biha ala ghanami, dan saya gunakan untuk merontokkan dedaun pepohonan. Nanti gua tongkat nggerok. Nanti ketika dedaunannya rontok, nah nanti bisa dimakan dari hewan-hewan yang digembalakan. Waliya biha ma'rifu, saya punya kepentingan lain. Fungsi tongkat banyak, gini apa? Kita kenan, nggerok, gua anak ulo ngin utuk ulo. Banyak fungsinya, ma'rifu ukhra. Qala alqiha ya Musa, Musa uncalno, lemparkan. Falqaha fa idza ya hayatun, tas ketika dilemparkan berubah jadi ular besar. Qala khudha wala takhaf, pegang lagi, kamu enggak usah takut. Sanu itu hasiratal ulan, akan saya kembalikan bentuk semula. Tak cekel cek, nanti jadi tongkat nih. Itu mukjizat. Wa tamum yataka ila jik, masukkan tanganmu ke saku. Takhruj bayda'a min ghairi su ayatan ukhra. Nanti akan memancarkan cahaya yang itu sangat indah, enggak membahayakan. Itu mukjizatmu yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra, untukku perlihatkan kepadamu ayat-ayatku yang sangat besar. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah sekarang budalo menghadap Fir'aun untuk kamu dakwai, karena dia orang yang melampaui batas. Itu mendekati sampai 50-an masih cerita ini. Nah, kita sementara baca sampai berapa? 24. Misalnya panjang tentunya. Misalnya panjang. Allah alam. Ini sangat gamblang kepada kita bahwasanya
Allah punya sifat bicara, itu kerjanya bukan namanya. Ayatnya sudah sangat gamblang tentang perbincaraan, maka mengimaninya wajib. Tidak mengimaninya setelah gamblang berarti pembangkangan, berarti kufur. Makanya orang yang tidak menerima Allah punya sifat bicara, akhirnya ditakwil, akhirnya Quran katanya makhluk, nah itu bukan orang Islam. Siapa mereka? Kelompok Mu'tazilah, akidah akal-akalan, para filosofis, ahli filsafat, sehingga Quran Sunnah dicek dengan akal, padahal akal itu sangat terbatas sekali, tapi digunakan untuk segala-galanya. Berikutnya kita masuk pada materi kedua, Kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala wa hafidhona. Masuk di halaman 264, Rabi'an yang keempat dari tema zakat, zakatul rikas. Apa itu rikas? Dafnul jahiliyah, barang terpendam tinggalan orang tempo dulu. Alladzi yu'khadhu min ghairi ayyutlaba bimalin, yang pengambilannya enggak usah repot-repot pakai modal. Wala yutakallafu lahu kasiru amalin, dan tidak dibebani untuk mengerahkan potensi kerja. Pun nanti angsal rikas nomoter. Enek wong cerita mlaku-mlaku nek mburitan nemu barang kuno jere harta karun. Betul ya? Itu harta karun. Karun menjelajah nganti tekan jetis ngeten iki. Nah, belum dibuktikan. Tenggelamnya itu nek jetis napa wonten Mesir. Tapi begitulah orang mengistilahkan. Potensi barang terpendam peninggalan mereka secara pemahaman kira-kira seperti apa kronologinya. Misal di lereng gunung ditempati banyak penduduk, sering kan meledos, kemudian pemukiman rata, sing dhisik jurang sing malah rata, mungkin kan? Penduduknya di mana? Diungsikan, gitu kan, dievakuasi. Lalu tanah itu berikutnya dikapling-kapling untuk dijual kaplingan, mungkin kan? Ketika pembelinya untuk bikin rumah gaya sumur, begitu ngasor cedok nopo. Ya, perlengkapan rumah tangga dulu di situ ada penduduknya. Sementara penduduknya sudah diungsikan atau mati, sekarang tanah itu mungkin basah di sekeliling kita, dimiliki pemerintah, kemudian dikapling untuk masyarakatnya. Ketika menggali, milik siapa? Milik siapa ketika menggali? Ya milik sendiri. Kenapa? Sudah dikapling, kan sudah ada sertifikatnya. Ada barang timbunan, itu masuk kategori apa? Rikas. Masuk kategori itu rikas. Selagi itu memang masih ada harganya, maka di situ ada zakatnya. Gimana keterangannya? Wa tajibu fi zakat, nah di situ ada zakatnya, wajib ala faur, kapan membayarnya? Dikala itu, untuk langsung dikala itu. Ini rikas. Min ghairis tirati haul, tanpa pensyaratan harus dimiliki setahun. Wala nisab, tidak ada pensyaratan harus jumlah minimal sekian, tidak ada. Ya perkirakan saja, kira-kira regane piro. Kira-kira lampu gantung model rumah kuno
niku diregani pinten kinten-kinten? Nggak tahu. Mungkin bisa dicek bagaimana uruf hukum yang berkembang di masyarakat. Di sana sini, sana sini, sana sini, model ngene iki regane semene umpamanya. Itu tidak ada batasan minimal berapa, dan harus enggak dimiliki setahun. Nah, dikala itu wajib dikeluarkan zakatnya. Li umumi kali karena keumuman dawuh Nabi SAW wa biri khas al-khumsu, barang temuan terpendam ditemu peninggalan kuno itu rikasnya 1/5, 20%. Andaikan dinilai 100 juta, berapa itu zakatnya? 20 juta. Andai, nah berapa? Lembu dinilai 100.000 ya 20.000. Atau bahasa yang semisal. Donga mboten komoko aku sok ben duduk-duduk entuk ngoten iki. Ya ndak ngerti lah. Berikutnya temanya masharifuz zakat, penyaluran zakat. Disalurkan sendiri atau dititipkan? Jawab. Disalurkan sendiri atau dititipkan? Jawab. Lihat kondisi. Bila sudah tertangani oleh pemerintah, dihandle oleh pemerintah, sehingga pemerintah sudah membangun kantor zakat, lalu mendeteksi kepada masyarakat pendataan yang ada di wilayahnya, A, B, C sudah tertulis, kapan setat dimiliki, nanti bila sudah waktunya datang, kemudian dihitung dan diambil. Nah itu bila sudah dihandle oleh pemerintah, maka zakatnya wajib diserahkan. Tapi apabila zakatnya itu belum dihandle pemerintah, maka bisa disalurkan sendiri atau minta tolong pada orang lain, tolong salurkan. Ketua takmir masjid orangnya punya ilmu, tolong salurkan. Ke pondok pesantren, yayasan, di sana dipelajari ilmu, tahu kepada siapa diserahkan, tolong salurkan. Itu boleh penyalurannya sendiri atau dititipkan, tapi apabila sudah terurus oleh pemerintah, wajib setor ke pemerintah. Dan Nabi SAW itu sudah melaksanakan, karena diperintah langsung, khud min amwalihim shadaqatan. Itu sepulang dari Tabuk. Akhirnya masyarakat, mereka terdeteksi ada pegawai-pegawai zakat. Anas diantaranya di masa Abu Bakar. Ke Yaman ada Mu'ad. Dalil-dalilnya telah kita baca sebelumnya. Pernah juga Ali. Lalu setor kepada Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa cerita atau diceritakan ketika dia setor zakat kepada Nabi SAW, maka didoakan, Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah sholawat kepada keluarga Abu Aufa. Karena perintahnya washolli alaihim, wong sing setor zakat dongakno. Washolli alaihim sholatono. Hitungannya apa disolati? Disolati punya makna bahasa, yaitu didoakan. Karena kata sholat itu ada makna definisi, ada makna bahasa. Untuk mayit, sholatono itu definisi, dongakno dengan cara
perbuatan diawali takbir diakhiri salam. Tapi lek wong zakat sholli sholatono, ini bukannya digletakne kemudian Allah Akbar disolati malah gimana begitu, bukan. Itu sama-sama sholli, itu maknanya beda. Sitok makna bahasa, sitok makna istilah. Itu dalam ilmu usul tafsir akan diperinci bagaimana sistem penafsiran. Termasuk ada yang penerapan makna bahasa dan makna istilah. Itu tentang penyalurannya dititipkan atau mandiri, jawabnya lihat kondisi. Bila sudah terhandle oleh waliul amri, maka wajib diserahkan. Tapi bila belum, bisa mandiri. Bisakah takmir masjid, yayasan menarik zakat kepada anggotanya? Diperinci. Kalau dia memiliki izin untuk mengelola zakat, mintanya kepada pemerintah dan dapat izin, boleh. Tapi apabila tidak bisa. Karena takmir masjid ini sudah punya hak kuasa menarik zakat belum? Kalau belum, tidak boleh mengambil zakat kepada masyarakat. Biar masyarakat nanti mereka membagi sendiri. Himbau saja wajibnya zakat. Gimana penyalurannya? Ya salurkan sendiri. Kepada siapa? Nah, ini akan dibahas. Kepada siapa akan diserahkan? Dalilnya surah Taubah yang ke-60, Allah telah memperinci sendiri. Allah Ta'ala, innama shadaqah, sungguhnya zakat itu penyalurannya pertama lil fuqara, untuk orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Yang ketiga wal amilin amil, petugas yang ngurus. Wal mu'allafati qulbuhum, untuk menjinakkan hati orang yang hatinya untuk dijinakkan. Wa kopi, untuk membantu urusan orang yang terjebak di dalam alam perbudakan. Wal gharimin, dan untuk orang yang terbelenggu kasus hutang. Wa fisabilillah, dan untuk kepentingan fisabilillah, dana perang. Wa bin sabil, membantu musafir, anjal, anak jalan, yaitu musafir. Itu semua merupakan faridatan minallah, kewajiban dari Allah. Wallahu samin, wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu bagaimana masalah kajian. Allah itu bijak. Kebijakan Allah pasti tepat. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadil ayah fil majrata as-saniyah as-safa arba'ah was-sittun ba'da salasimi'ah, di jilid kedua halaman 364, lamma dzakara ta'ala, ketika Allah Ta'ala menceritakan i'tiradul munafikin, pembangkangan orang munafik, al-jahiliyah, yang jahil-jahil, ala Nabi, pada Nabi SAW. Tadi Nabi berbagi zakat, orang munafik itu mencela, membangkang. Walam izzahum, dan Allah menceritakan celaan orang munafik ya pada Nabi, fi qasmi shadaqat, berkaitan dum-dum zakat kepada siapa dibagi. Nah, di sana orang munafik menolak dan mencela. Bayyana ta'ala, Allah Ta'ala menjelaskan anahuwa, sungguhnya Allah sendiri, alladzi qasamaha. Nabi itu hanya melaksanakan tugas. Yang punya kewenangan dum-dum siapa? Allah sendiri. Nabi hanya melaksanakan tugas. Makanya nggak ada gunanya membantah Nabi. Aku dapat wahyu, aku dapat tugas, duduk karepku, napa tak bantah. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayyana hukma, dan Allah menjelaskan akan hukumnya. Wa tawalla amroha, dan Allah yang menghandle urusannya binafsi, Allah sendiri yang ngurus. Walam yakil qasmaha, Allah tidak mewakilkan pembagiannya ila ahadin, pada seorang pun, min ghairi, dari selainnya. Wa jazzaha lihaula'il madkurin, maka Allah membagi-bagi kepada mereka yang telah disebutkan. Jadi cara berbagi zakat ini kewenangan dari Allah, bukan pendapat. Makanya kepada siapa diterima,
itu pakai dalil atau ke 68 kelompok. Berikutnya hal yajibu isti'abu hadil asnaf, apakah menyeluruhkan kelompok-kelompok yang 8. Ada 8 pos, misalnya zakat itu 8 juta, apakah sebuah kemestian setiap pos mendapat berapa? 1 juta. Apa kudu ngono? Dumroto. Kalau Ibnu Katsir, waqati talafal ulama ada beda kesimpulan fi hadil asnaf tentang kelompok athamni yang 8 ini. Hal yajibu isti'abu, apakah itu harus terjadi penyeluruhan at-taf ilaiha ketika dum zakat semuanya dapat, au ila man amkana min, atau kepada yang potensi saja. Ala qaulain, itu ada 2 pendapat. Ahaduma, salah satunya annau yajibu dzalik, wajib menyeluruh. Bahwa kalau Syafi'i wa Jamaah, itu fatwa Imam Syafi'i dan kelompok yang lain. Wasani yang kedua, annau la yajibu isti'abuha, enggak wajib untuk menyeluruh. Bal yajuzu adzafu ila wahidin minha, boleh penyerahan itu salah satu dari 8 kelompok. Wa yu'ta jami as-shadaqah, dan diserahkan semua sedekah kepada kelompok yang dituju saja. Ma'wujudil bakin, walaupun yang lain itu ada tapi enggak didumi. Misalnya yang sedang dibutuhkan itu mengurusi fakir miskin 2 kelompok, nanti yang 6 enggak usah di-WI upamanya. Andaikan ditimbang perlu begitu. Ini pendapat yang kedua, membolehkan, tidak harus diseluruhkan. Bahwa qaul Malik, ini fatwa Imam Malik, wa jama'ati minasal, dan kelompok dari generasi tempo dulu, wal khalaf, dan generasi akhir. Min, di antara mereka yang punya pemahaman tidak harus dibagi semua, tidak dum kepada semua kelompok. Orang dulu siapa? Ada fatwanya Umar bin Khattab, ada Hudzaifah bin Al-Yaman, ada Ibnu Abbas. Ini sahabat ini. Umar orang yang ilmunya andaikan menimbo nganti ilen saking banyaknya ilmu. Ibnu Abbas mufasir yang luar biasa. Hudzaifah juga sahabat. Ada Abul Aliyah, ini generasi tabi'in. Ada Sa'id bin Jubair, generasi tabi'in. Ada Maimun ibnu Mahron atau Mihron, itu kata tabi'in. Kalau Ibnu Jarir, bahwa kalau amati ahli ilmi yang punya pemahaman tidak harus menyeluruh, ini mayoritas ahli ilmu. Wa ala hadza fa innama dzukirat al asnaf wa huna, dan atas dasar ini maka disebutkan kelompok di sini, li bayil masraf la li bayil isti'ab, al i'ta, menjelaskan kepada siapa diserahkan, bukan menjelaskan harus terjadi penyeluruhan. Qala Ibnu Katsir, wala nadhkur ahaditsa tata'allaqu bikullin minal asnaf atsamaniyah. Kata Ibnu Katsir, kami akan sebutkan hadis-hadis yang berkait tentang kelompok-kelompok yang 8. Jadi di sini akan disebutkan 8 kelompok ini untuk memperinci kriteria 8 kelompok itu seperti apa. Ketika sudah jelas fakir itu gini, miskin itu begini, dan seterusnya, apa nanti ketika berbagi harus menyeluruh? Jawabnya tidak. Ini pendapat yang lebih luas dari kebanyakan ahli ilmu, itu tidak harus dibagi kabeh. Nah, bagaimana 8 kelompok itu? Kita unsur nomor 1, fa'amal fuqara, adapun orang fakir. Definisi fakir kita bisa baca di Al-Baqarah 273. Definisi fakir di Al-Baqarah 273. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara, zakat untuk orang fakir. Siapa? Alladzina ukhsiru fi sabilillah, orang yang potensinya terikat di jalan Allah. Misalnya tentara perang, di sana tidak bergaji, tenaganya habis untuk perang. La yastati'una dzurban fil ardi, enggak mampu kerja.
Butuh enggak? Danane butuh ya akeh nggih perang. Potensinya hebat, tapi bukan untuk kerja. Enggak ada waktu kerja. Yang sabuhumul jailu agniya, orang enggak ngerti menyangka mereka tuh kaya. Kenapa? Minat maaf karena jaga diri. Bukan pengemis masalahnya. Ta'rifuhum bisimahum, kamu akan kenal tandanya. La yas'alunan nas illa khawat, tidak memaksakan minta pada orang lain. Wa ma tunfiqum min khairin fa innallaha bi alim, apapun yang kamu infakkan dari harta Allah Maha tahu. Artinya orang fakir itu butuh untuk dijadikan tempat penyaluran zakat. Bila kita gabung, fakir itu adalah orang yang dzul hajah, punya kebutuhan, sementara dia tidak kerja. Apa sebab tidak kerja? Enggak mampu kerja atau kerja yang enggak ada gaji. Enggak mampu kerja atau kerja yang tidak ada gaji. Intinya adalah enggak kerja. Kenapa enggak kerja? Enggak mampu atau kerja yang tidak ada gaji, sehingga tidak ada waktu kerja yang ada gaji. Itu kriteria fakir. Sehingga orang yang potensinya untuk kepentingan sosial, apa ada gajinya? Enggak ada. Enggak ada gajinya. Nopo pekerja sosial. Orang termasuk ilmu, dai dadi PNS mboten, sesasi pinten gajinya. Waktunya habis persiapan menyampaikan dakwah, kapan ngopeni anak bojone? Sementara mereka penampilannya normal dan nggak meminta-minta, tapi tenaganya habis, waktunya habis untuk ilmu, amal, dakwah. Itu termasuk orang fakir. Siapa mereka? Embuh. Nah, itu butuh untuk menjadi tempat penyaluran zakat. Itu kriteria global mana fakir seperti itu. Fa'amal fuqara, di sini kita baca dalilnya. Wan ibni Amr qala dawuh Rasulullah sallam, la taqilu sadaqah li ghaniyin wala dzi miratin sawiyyin. Tidak halal penerima zakat wong sugih. Makanya termasuk mujahid, orang yang tenaganya terikat fisabilillah, sehingga mereka nggak mampu kerja, masuk kategori itu. Orang tidak mengira mereka itu kaya, karena orang kaya itu tidak boleh terima sedekah. Tapi mereka itu sebenarnya itu miskin, tapi penampilannya kaya, makanya itu dicari sapa wong. Wala dzi miratin sawit, tidak hal juga zakat untuk orang yang masih memiliki kekuatan sempurna bisa bekerja. Makanya orang-orang tadi yang tenaganya terikat di jalan Allah itu penampilannya kaya, kuat, sehingga mereka tidak minta-minta, sehingga nggak kedengaran untuk disedekahi. Makanya mereka itu dicari. Makanya untuk kasus seperti itu, termasuk yang berdakwah, minta gaji dari dakwahnya tidak boleh. Tapi bila diberi bukan permintaannya, jangan ditolak. Minta gaji dari dakwahnya tidak boleh, tapi bila ada orang memberi bukan permintaannya, tidak boleh untuk ditolak. Butuh pakai, nggak butuh sedekahkan. Makanya orang dakwah itu diberi sesuatu, itu bukan sesuatu yang dicari, bukan sesuatu yang ditolak. Dakwah ya dakwah murni untuk meraih fadilah dakwah. Adapun ketika berinteraksi ada orang yang memberi, itu sedekah dari mereka. Berapa? Mbok? Gak ada tarifnya. Meminta tidak boleh, menolak tidak boleh. Meminta tidak boleh, menolak juga tidak boleh. Terus semisal Umar berikan pada saya, pada yang lainnya saja. Akhirnya Nabi marah. Bila kamu diberi bukan permintaanmu, tompono daerah diwaya jonjalo.
Ketika kamu terima, butuh ya pakai, nggak butuh kamu sedekahkan. Nah, itu caranya. Itu caranya. Berikutnya wa Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar anak rajulain akhbarahu, ada dua orang, keduanya mengkabarkannya anahuma ataya an-nabiy sallallahu, keduanya datang kepada Nabi sallallahu yas'alanihi, minta minas sedekah. Wa qala ba fi ma basara, Nabi membolak-balikkan pandangannya, ngecek. Wa ra'ahuma jaldain, Nabi menyimpulkan orang ini masih kuat. Wa qala berpesan in syi'tuma a'taituma, bila kamu mau akan saya beri. Kenapa? Minta. Wala hadza fiha li ghaniyin, tapi untuk wong sugih enggak ada hak. Wala likon muktasi, orang yang kuat masih bisa bekerja. Jadi kalau begitu orang itu selagi masih bisa bekerja dan kuat, itu tidak boleh untuk ngemis minta-minta. Maka bila kerjanya nggak ada gajinya, itulah tanda orang fakir. Kenapa? Butuh kerja nggak ada gajinya dan tidak ada waktu untuk cari dunia. Itu namanya orang fakir. Itu tadi kriteria fakir seperti apa telah kita sampaikan. Kesimpulannya adalah fakir orang yang punya butuh, cuma tidak bekerja, juga tidak minta-minta. Kenapa tidak kerja? Minimal dua sebab. Satu, gak mampu kerja, atau dua, gak ada kesempatan kerja. Maka mereka itu dicari. Bila mereka diberi, tidak boleh menolak. Butuh pakai, gak butuh sedekahkan. Nah, senada dengan itu. Bagaimana kriteria miskin dan berikutnya, insya Allah akan kita kaji menyusul. Ada tanggapan silahkan. Lembaga-lembaga anggotanya belum bergaji, ngoten. Iya. Abdulnya lembaga-lembaga jangan sengaja menarik, tapi boleh membuka peluang ta'awun. Siapa yang punya kewajiban zakat ingin dibantu penyalurannya, insya Allah kami yayasan siap membantu. Bahasanya begitu. Kenapa? Ta'awun. Nanti apabila ketangkap kamu nggak ada izin, kenapa mengambil? Siapa mengambil? Ini hanya ta'awun. Masyarakat itu saja yang dicari didata. Karena belum didata, belum dicari, mereka menyalurkan sendiri, saya hanya membantu. Nah, begitu. Jadi jangan sengaja menjadi penggali dana dari harta zakat, nggak boleh. Tapi sifatnya apa? Menawarkan jasa, membantu penyaluran zakat. Yang kedua, ketika dia dapat amanah, bantu saya untuk menyalurkan zakat, ternyata lek ngedum nggak roto, ya, penyebab nggak rotone opo. Bila semuanya butuh nggak roto karena memang dananya nggak roto, ya, itu ada alasannya. Nggak roto permasalahannya, ada yang butuh dipasok, ada yang tidak, karena tidak harus menyeluruh, maka nggak roto nggak apa-apa. Makanya sebab nggak roto itu apa? Dananya terbatas, atau karena permasalahannya ada yang tidak membutuhkan. Bila ada pos tidak membutuhkan, ya tidak usah. Nah, tinggal itu jawaban tidak meratanya apa? Apa boleh? Udah duitnya mek piro? Atau 1000 ditum wong 100. Iya carane roto.
Akhirnya pantasnya ya diwenehi wong loro wae 50-50 upamane. Standarnya bagaimana orang nerima zakat itu dihitung kebutuhan setahun, kebutuhan makan setahun untuk diri bersama keluarganya. Wong sitok sedina andaikan dianggarkan 10.000, keluargane 5, berarti sedina 50.000, setahun 6 juta. Ini untuk jatah makan setahun. Lah iso begitu, sehingga nanti bisa mengentas kemiskinan. Sehingga selama setahun jatah makan sudah, kerjanya kan bisa untuk modal tahun berikutnya, sehingga tidak terima lagi ketika dum-duman tahun depan. Allah. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.